Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, di sini saya Emanuel Diansyah menjelaskan tentang video pembelajaran teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Baik, di sini kita melihat ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar suku Papua, yang kedua ada gambar suku Minangkabau, dan yang terakhir ada gambar suku Jawa. Dari ketiga ini kita bisa menilai bahwasanya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam, bangsa yang memiliki keragaman aneka budaya, aneka ragam suku dan bahasa, yang mana dari hal itu kita bisa menilai bahwasanya asal-usul nenek moyang bangsa kita bukan berasal dari tanah yang sama, bukan berasal dari daerah yang sama, akan tetapi dari daerah yang berbeda-beda. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan tentang 4 teori yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada teori Yunan, yang kedua ada teori Nusantara, yang ketiga ada teori out of Taiwan, yang keempat ada teori Afrika. Teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia merupakan hasil perpaduan dari segala macam budaya, suku, ras yang datang dari berbagai daerah sejak zaman praaksara. Banyak teori-teori beredar mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Terdapat 4 teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang teori Yunan. Teori Yunan menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Yunan ini merupakan wilayah di selatan Tiongkok. Tokoh yang mengungkapkan adalah Robert Baron van Horn. Ada juga yaitu Muhammad Ali. Dalam penelitiannya, Baron menyatakan bahwa pada masa Neolitikum atau pada zaman Batu Tua telah terjadi migrasi bangsa-bangsa dari Asia Utara ke bagian selatan. Jelaskan pada teori Yunan ini, terutama pada ras Proto-Melayu, mereka bermigrasi dari daerah utara, yaitu di tepatnya berada di Tiongkok, ke selatan di Asia Tenggara, yaitu Nusantara. Kedatangannya bergelombang, yakni pada tahun 3000 hingga 1500 sebelum Masehi, dan yang kedua ada tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Pendukung teori juga selain Robert Baron van Horn ada Johann Kern, ada Slaman Uliana, ada Muhammad Ali, dan yang lain-lain. Buktinya adalah adanya kesamaan peralatan seperti kapak lonjong, kapak perimbas, dan lain-lain, memiliki bahasa yang serumpun dengan Kamboja. Jadi bisa kita katakan bahwasanya nenek moyang bangsa Indonesia ini merupakan campuran, ras campuran, bukan berasal dari satu tanah air yang sama, bukan berasal dari satu nenek moyang yang sama, tapi dari bermacam-macam, lalu bercampur menjadi satu, membuat komunitas, sehingga jadilah yang namanya bangsa Indonesia atau Nusantara itu sendiri. Teori yang kedua yaitu teori Nusantara. Teori Nusantara jelaskan bahwasanya bangsa Melayu dan Jawa telah menunjukkan peradaban yang maju, tingkat kecanggihan budaya yang hanya dicapai melalui evolusi budaya yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Melayu berasal dan berkembang dari wilayah Nusantara itu sendiri. Di sini ada replika atau ilustrasi daripada wajah salah satu tokoh nasional kita, pahlawan nasional kita, yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan salah satu pendukung daripada teori Nusantara. Selain Muhammad Yamin ada juga Darius Roth, terus Sultan Haji Ali Shahbana, yang mana beliau juga merupakan salah satu guru besar di UGM. Bukti daripada teori Nusantara ini adalah di Indonesia banyak ditemukan fosil dibandingkan daerah lain. Penelitian John Cromford, bahasa Jawa merupakan bahasa tertua di kawasan Polinesia. Salah satu tokoh meyakini bahwa orang Indonesia dan Filipina merupakan sama. Jadi bisa dikatakan kita dan bangsa Filipina ini memiliki satu karakteristik yang sama, satu ciri khas yang sama, satu nenek moyang yang sama, sehingga dari hal itu kita bisa menyatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki kesamaan dengan bangsa Filipina. Dan dijelaskan pula bahwasanya Muhammad Yamin mengatakan Homo erectus pithecanthropus
Homo soloensis, Homo wajakensis merupakan penemuan-penemuan yang telah ditemukan di sekitaran Sungai Bengawan Solo, terutama Bengawan Solo Purba. Homo wajakensis ditemukan di Mojokerto. Ini memperkuat dugaan bahwasanya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang lahir asli dari tanah Nusantara itu sendiri tanpa campur-campur dari daerah yang lain. Yang selanjutnya adalah teori Afrika. Teori out of Africa adalah teori yang menyatakan bahwasanya bahwa manusia modern atau Homo sapiens berasal dari Afrika, kemudian menyebar ke seluruh dunia dan termasuk ke Asia dan akhirnya sampai ke Nusantara. Teori ini didukung oleh Mark Ignem dan Herawati Sukoco kalau tidak salah. Bukti daripada teori out of Africa ini adalah adanya analisis DNA yang menunjukkan bahwa semua manusia modern memiliki leluhur perempuan yang sama yang disebut dengan mitochondrial Eva yang hidup di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu. Fosil Homo sapiens tertua juga ditemukan di Afrika. Ada pula yang menyebutkan bahwasanya masyarakat melanosoid, Papua melanosoid merupakan turunan daripada Afrika. Turunan daripada teori out of Africa. Di sini kita bisa menilai orang-orang melanosoid, terutama Papua melanosoid, sebagian orang-orang Indonesia Timur memiliki badan yang tegak-tegak, dada yang besar, hidung yang mancung, dan kulit yang hitam. Bahwasanya kalau kita melihat geografis Indonesia tidak panas seperti di Afrika, tapi kok bisa kulit mereka hitam-hitam, itu juga dikatakan, ada yang mengatakan bahwasanya itu merupakan turunan daripada Afrika. Pada waktu itu ada periode zaman es yang menyebabkan orang-orang Afrika bisa bermigrasi dari dunia bagian barat ke dunia bagian timur, sehingga sampailah mereka ke tanah air Indonesia, Nusantara. Selanjutnya ada yaitu teori out of Taiwan. Teori Taiwan menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan berasal daripada Formosa atau Taiwan. Dan teori ini didukung oleh Robert Bruce dan Truman Simanjuntak, salah satu guru besar juga di UGM. Bukti daripada teori out of Africa ini adalah penduduk Formosa bermigrasi ke selatan Asia, termasuk ke Kepulauan Indonesia, menyebabkan adanya bahasa baru, yakni bahasa Proto-Melayu Polinesia di Jawa, adanya kemiripan DNA orang-orang Taiwan dan suku Toraja. Di sini kita bisa melihat anak-anak, bahwasanya di daerah Toraja, letaknya di Sulawesi bagian utara, Maluku bagian utara, itu memiliki ciri khas, terutama perempuan-perempuan mereka berkulit putih, dan rata-rata juga bermata sipit. Ini merupakan, ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah salah satu temuan bahwasanya asal nenek moyang bangsa Indonesia berasal daripada teori out of Taiwan, karena adanya percampuran antara masyarakat Taiwan, masyarakat yang bermigrasi ke Indonesia dengan masyarakat lokal pada waktu itu, sehingga dari turunan-turunan mereka melahirkan suku-suku yang ada di sana, termasuk suku Toraja. Dijelaskan pula bahwasanya bahasa Proto-Melayu ini menyatakan bahwasanya masyarakat Proto-Melayu bermigrasi ke wilayah utara terlebih dahulu. Lalu mereka menyebar ke wilayah selatan sehingga mereka membuat komunitas-komunitas. Masyarakat Proto-Melayu merupakan nenek moyang daripada masyarakat suku Jawa, yang mana mereka bermigrasi melalui wilayah barat, Sumatera, lalu masuk ke Pulau Jawa. Sehingga mereka beranak pinak, sehingga mereka membuat satu komunitas keturunan, sehingga dari mereka lahirlah suku-suku Jawa, Bali, Sunda, dan lain sebagainya. Begitu pula suku-suku Proto-Melayu yang melahirkan suku-suku di utara Indonesia, Toraja, Bugis, Makassar, dan lain sebagainya pula. Baiklah, demikian presentasi yang video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.